Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru SD Negeri Calingsing yang pada kesempatan hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi ya tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Calingsing. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 11 akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya acara ini kita mungkin buka dulu bersama-sama dengan membacakan Fatihah supaya acara kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih. Berdoa selesai. Sebelum acara dilanjutkan, ada sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu ila yaumiddin. Bapak beserta Ibu SD Negeri Calingsing yang saya hormati dan saya banggakan, puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini bisa berkumpul dalam acara diskusi ya. Salawat beserta salam semoga dicurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan bimbingan dan hidayah Allah semoga dilimpahkan kepada kita sekalian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini berdiskusi. Diskusi kali ini erat kaitannya atau serangkaian dari program CGP yang Pak Rizwan laksanakan. Kita doakan mudah-mudahan pelaksanaan dari awal sampai akhir kegiatan CGP yang Pak Rizwan laksanakan berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, dan kita perlu dukung bersama. Kita berikan ucapan kepadanya selamat ya, selamat dengan semangat yang setinggi-tingginya. Sekali lagi mudah-mudahan beliau menjalaninya diberikan kelancaran dan kemudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali harapan dari saya mudah-mudahan kegiatan diskusi kali ini berdampak nanti dapat menghasilkan kesepakatan yang nantinya akan berdampak positif kepada sekolah kita, yakni SD Negeri Calingsing yang kita cintai ini. Barangkali ucapan sepatah kata dari saya dicukupkan sekian. Tutup akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara utamanya, yaitu kita akan berdiskusi tentang budaya positif di SD Negeri Calingsing. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu selama 30 detik. Bapak Ibu tolong tersenyum memandang siapapun untuk menikmati supaya kita tidak stres ya. Kita tersenyum dulu selama 30 detik. Pak Nur boleh memandang Pak Yusman, Bu Mila boleh memandang Wahenti.
Sudah. Kita melepas lelah setelah seharian kita bekerja mengajar di kelas ya, apalagi dengan beraneka ragam anak-anak. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kita akan membuat kesepakatan tentang forum diskusi ini. Ya, yang pertama saya sudah menyiapkan salah satunya menghargai siapapun. Ya, artinya siapapun yang berpendapat kita wajib menghargainya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang baik ketika ada yang berbicara satu atau berpendapat satu orang guru, maka yang lain wajib mendengarkannya. Barangkali dari Pak Nur ada tambahan untuk kesepakatannya? Cukup dulu. Tidak dulu keluar dari ruangan setelah sebelum diskusi selesai, ya seperti itu tambahannya. Baik, ini ada pemaparan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Salah satunya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah disiplin positif. Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Boleh? Dari Bu Simas? Dari Bu Mila? Disiplin positif itu apa? Iya Pak? Yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah suatu kebiasaan yang menghasilkan nilai kebajikan, di mana nantinya nilai kebajikan ini akan tercermin dalam perilaku seseorang atau sekelompok orang. Segitu saja. Ya, baik, terima kasih. Silakan dari Izin menyampaikan opini. Mungkin disiplin positif ini suatu hal yang menjadi kebiasaan, tapi tercipta dan terlahir dari diri kita sendiri, Ya, bukan terima kasih. atas paksaan orang lain, seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Dari Pak Nurjaman, boleh? Barangkali ada beberapa hal yang namanya disiplin positif itu, kalau bagi anak sekolah ada ketentuan dari sekolah yang dilaksanakan oleh anak, sehingga anak itu selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh sekolah. Sebagai anak, kewajiban untuk melaksanakannya agar kedisiplinan yang ditentukan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Jadi saya tidak terlalu banyak menjawab, tidak harus selalu banyak menyampaikan tentang disiplin positif. Mungkin kita garis bawahi tadi pembiasaan yang baik, ya, kemudian perilaku juga yang baik. Apalagi kita sebagai seorang guru mungkin berperilaku baiknya, pembiasaan baiknya kita tentunya yang diterapkan oleh kita dalam kegiatan sehari-hari kita selama kita di sekolah, ya, menyampaikan kepada murid atau memberikan satu teladan, memberikan contoh yang baik terhadap murid, seperti itu. Kemudian disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian daripada siswa tersebut, ya, atau melainkan juga karena hukuman. Disiplin tapi karena hukuman, jadi bukan seperti itu.
Baik. Sekarang nilai-nilai kebajikan peserta didik ya. Barangkali ada yang memberikan contoh, Bu Mila, contohnya nilai kebajikan bagi peserta didik. Contohnya Pak, Ya. jadi ketika siswa datang ke sekolah, bersalaman dulu dengan para guru, dewan guru sekolah dengan membacakan ucapan salam, ya, kebiasaan yang baik. Ya, itu salah satu contoh yang sudah Bapak sampaikan tentang nilai kebajikan daripada murid. Salah satunya membaca salam dan jabat tangan. Ya. Kemudian lagi ada yang menambahkan lagi, mungkin datang tepat waktu, anak-anak disiplin, ya maksudnya seperti itu. Terima kasih Pak. Yang tentunya sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdiri dari beriman bertakwa, mandiri, kebinekaan, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Barangkali itu. Sekarang kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu, kira-kira motivasi itu apa? Menurut Bapak Ibu? Dorongan, betul. Ada lagi? Ya, dorongan ya, dorongan yang tentunya bersifat positif, dorongan yang berkaitan dengan hal positif. Kemudian ada lagi? Menyemangati atau mendukung anak agar bisa mencapai. Ya, menyemangati atau mendorong anak untuk mencapai kesuksesan. Menyadarkan anak atas jati dirinya bahwa dirinya sangat berpotensi. Betul. Jadi mengembangkan potensi-potensi anak. Menyadarkan anak mungkin dari dirinya sendiri ya, dari dirinya sendiri, motivasi dari dirinya sendiri ya. Motivasi itu ada dari eksternal dan ada dari internal. Dari eksternal itu dari luar, contohnya dari temennya seperti itu. Bahkan bisa dari guru. Kemudian yang dari internalnya itu dari dirinya sendiri. Berdasarkan konsep yang saya pelajari, ada 3 motivasi perilaku manusia. Salah satunya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang dari karena hukuman ya, tadi yang dari eksternalnya, kemudian ada yang dari internalnya ya, untuk menghindari imbalan dari orang lain seperti itu. Kemudian motivasi itu ada 2 ya, ada motivasi internal dan eksternal seperti yang tadi dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Ya, saya yakin untuk di tahun ajaran kemarin juga membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Dalam kesepakatan kelas ini, Bapak Ibu harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya kesepakatan bersama dengan murid ya, yang harus menyepakatinya siswa dan guru. Jadi tidak boleh guru yang membuat kesepakatan sendiri. Kemudian kesepakatan kelas ini juga bersifatnya universal ya, mudah diingat, mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi dibebaskan ya, tapi harus mudah dipahami dan harus mudah diingat. Kita lanjut. Ini salah satunya contoh keyakinan kelas yang sudah saya print di sini. Salah satunya ada disiplin, ada nilai keamanan, ada kekeluargaan, keimanan, kebersihan, dan
kerapihan. Jadi guru pada membuat kesepakatan kelas ini, kita hanya menjadi manajer, hanya menjadi fasilitator. Jadi anak yang memberikan pendapat, kita hanya memanage, kemudian kita meluruskan kata-kata yang positifnya. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Boleh? Insya Allah cukup. Cukup, kirain mau bertanya. Ya, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Coba Bapak Ibu menghadap ke depan, saling menghadapan dengan temannya, saling berhadapan dengan temannya. Ya. Bapak boleh dengan Pak Nur, Bu Simas dengan Bu Henti. Boleh Pak Yusman dengan Bu Mila, nggak apa-apa lah. Ya, jangan dengan Bu Simas. Saya dengan Pak Sandi. Atau Pak Sandi diam aja. Ice breakingnya ada dua warna, ya. Ada warna merah dan ada warna putih, ya. Ya. Jadi ketika saya katakan warna merah, jadi temannya milih mau warna merah mau warna putih. Misalkan Bu Mila mau warna putih, Pak Yusman mau warna merah. Silakan tentukan dulu, Bapak dengan Pak Nur. Nah, ketika saya katakan merah, maka tangannya diginikan ke temannya, maka yang putih menghindar seperti itu. Kita coba. Bapak sudah menentukan putih atau merah? Nah, boleh dengan Pak Nur. Pak Sandi diam saja. Ya, silakan. Saya hitung sampai 3 ya. Putih. Ke tangannya, berarti tangannya gini. Nah, gitu. Tangannya si temennya yang merahnya menghindar. Yang merahnya menghindar. Ketika mengatakan putih, ya. Jangan dikenakan. 1, 2, 3, merah. Berarti belum konsentrasi. Sekali lagi. 1, 2, 3, putih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Oke, kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya. Nah, ada sekarang materinya kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Sebagai manusia, Bapak Ibu butuhnya apa? Kasih sayang, pengertian, perhatian, dihargai, dikasih makan, dan lain sebagainya. Banyak ya kebutuhan manusia. Kemudian pernyataannya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Saya yakin kita pun sama. Ketika kita tidak terpenuhi kebutuhan kita, maka kita kadang uring-uringan seperti itu. Mau beli motor, uangnya tidak ada, kadang-kadang kesal seperti itu. Anak pun seperti itu sama. Jadi kebutuhannya tidak tercukupi. Kebutuhan dasar manusia ya ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sekarang saya punya kasus ya. Kita coba perhatikan kasusnya. Ibu Ida, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal akan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melaksanakan hal itu? Barangkali, silakan Bapak.
Menurut saya, kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut, yang pertama mungkin tadi kebutuhan dasar tidak terpenuhi, barangkali orang tuanya tidak sedang punya uang sehingga dia tidak diberikan uang jajan. Bisa saja karena tadi kesenangan dia iseng lah sehingga membuat dia seperti itu ya, iseng-isengan. Kemudian yang mau dibuka dulu yang tadi yang penguasaan itu juga bisa terjadi. Dia seolah-olah ingin berkuasa, menganggap temannya itu lemah, dia ingin beranggapan bahwa dia merasa paling kuat ya, sehingga ingin memiliki rasa ingin menguasai dari rekan-rekannya. Kemudian kasih sayang juga, mungkin dia tidak kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, dan kebebasan pun dia barangkali di rumahnya terlalu bebas ya, terlalu bebas dari bimbingan orang tua sehingga dia bisa bertindak seperti itu. Demikian pun. Ya, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah. Jawabannya dari bedah kasus ini mungkin sudah dijawab semua sama Bapak. Baik itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Semuanya sudah termasuk. Mari kita bedah. Alasan satu, yaitu tentang bertahan hidup. Karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, tadi sudah sama Bapak dibahas. Kemudian karena kasih sayang dan rasa ingin diterima, karena dia merasa senang, ya, temannya jadi perhatian kepada Doni. Jadi Doni itu biasanya anak yang ada kasusnya mereka itu terkena gitu. Jadi mereka dia merasa ada perhatian. Kemudian dari kekuasaan, karena jadi temennya itu merasa takut, dia tuh rasa bangga gitu, rasa gimana ya, jadi ingin mereka tuh si Doni itu ingin menguasai gitu. Jadi mereka teman-teman itu mereka semuanya takut sama Doni. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya seperti itu yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekalnya sama mungkin ya, itu mulu. Jadi dia tuh ingin bebas, ingin mencari hal yang lain, yang baru. Kemudian alasan yang kelima, karena ia melakukannya iseng-iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah temennya. Jadi dia tuh merasa gimana sih gitu ketika temennya itu digituin seperti itu. Jadi dia tuh ingin merasa senang melihat penderitaan orang lain seperti itu mungkin. Jadi ya seperti itulah kira-kira untuk alasan Doni. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika kita menghadapi peserta didik seperti itu, kita harus melihat daripada kebutuhan manusianya. Jadi jangan langsung kita doktrin, langsung panggil, langsung kita marahin. Kita tanya dulu secara hati ke hati kepada peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam menghadapi ini kita tidak lupa untuk posisi kontrolnya diperhatikan, posisi kontrol restitusi ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Apa itu posisi kontrol itu? Posisi kontrol Bapak Ibu? Pengendalian ya, pengendalian. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita lanjutkan. Ini ada tabel 5 posisi kontrol. Yang tadi guru sebagai penghukum. Jadi guru tuh langsung ketika ada anak masalah langsung gitu ya, langsung menghukumnya.
memberikan push up ataupun apa. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, jadi si guru tersebut merasa bersalah karena peserta didiknya melakukan seperti itu. Guru sebagai teman, ya salah satunya mungkin contoh bagaimana sih antara teman dengan teman gitu menganggapnya seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau, pemantau ini mungkin hanya menyelesaikan diri, ya menyelesaikan dengan idenya sendiri gitu. Kemudian guru sebagai manajer, ya guru sebagai manajer ini sangat diperlukan oleh kita, ya. Selain memantau, kita memanage anaknya juga dalam permasalahan tersebut, ya, supaya masalahnya cepat selesai. Kayak tadi ditanyakan kenapa permasalahannya, jadi lebih ke manajer itu lebih ke gimana ya, menyayangi mungkinlah karena peserta didik melakukan hal itu. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol yang mana kira-kira? Yang manajer, ya, yang manajer Bapak Ibu ya. Ini saya berikan contoh. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menentukan solusi. Jadi ditanya peserta didik untuk mencari solusi tentang permasalahan itu. Kemudian selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas yang positif pada murid. Jadi ketika kita posisinya sebagai manajer, maka peserta didik tidak akan canggung bercerita kepada kita tentang permasalahannya. Kemudian saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu, cara menerapkan sebagai manajer itu seperti apa? Nah, ada segitiga restitusi. Kita bahas ya. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, kita lanjut. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses seperti itu. Kemudian ciri-ciri menstabilkan identitas, ya, contohnya mungkin kepada siswa kita menyampaikan, nah berbuat salah itu hal manusiawi, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya. Seperti itulah, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kata-kata itulah yang harus kita tuangkan kepada peserta didik. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi salah satu kebutuhan tertentu, sehingga guru, orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya. Jadi lebih dekat lagi untuk menanyakan apa permasalahannya, sehingga kita akan bisa memecahkan permasalahan anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini juga sampaikan lagi kepada peserta didik, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Apa yang penting bagi kamu, seperti itu. Terus lagi ada contoh, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, ya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ataupun merebut, ya. Tadi kayak merebut, si Doni merebut makanan, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Ini menanyakan keyakinan, salah satu contohnya.
Ya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Tentunya mungkin kalau misalkan kita tentang keyakinan sekolah tadi menanyakan ke Doni, misalkan, oh Pak saya melanggar anu gitu, ya melanggar poin anu. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan seorang guru yang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, itu konsepnya ada seperti ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Ini konsepnya ya Pak Ibu. Yang tadi yang 6 ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru yang baik maka kita harus menguasai dan memahami tentang 6 poin ini. Ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya. Baik, mungkin untuk diskusi kali ini tentang budaya positif di SD Negeri Canincin ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya akan menyimpulkan tentang budaya positif ini adalah sangat wajib ya, sangat wajib dilakukan atau dilaksanakan di sekolah kita. Salah satu contohnya tadi tentang keyakinan kelas, itu keyakinan sekolah yang harus kita buat bersama-sama, nanti dibahas lagi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk memusyawarahkan membuat sebuah keyakinan sekolah. Barangkali itu Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat menjadikan sebuah manfaat dan ibadah buat kita semua. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak dari Bapak? Ya, saya langsung tutup. Mudah-mudahan dengan ada yang menutupnya, doa penutupnya Bapak Ustadz, silahkan. Barangkali dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah dengan pembacaan surah Al-Asri atas diskusi ini. Semoga mendapat hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Mari kita baca surah Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kita kembali lagi ke